Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video yang kedua pelajaran matematika atau di pertemuan yang kedua ini sama saya Bapak Fendi Nurjanto untuk pelajaran matematika kelas 8 semester 1 ini. Yang kedua itu tentang koordinat kartesius. Adapun poin materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama yaitu posisi titik pada bidang koordinat, kemudian posisi titik terhadap titik acuan, kemudian posisi garis terhadap garis sumbu. Lanjut, posisi titik pada bidang koordinat itu ada 3 poin tadi ya. Ini membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat dan jarak tempat terhadap garis. Lanjut, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Contohnya ya, misalnya kita menentukan hotel, ya, posisi koordinatnya berarti C,5. Satu saja atau satu lagi, oke. Pasar misalnya, oke, pasar F berarti ya F, 10. Lanjut, kedua membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Jadi ini adalah koordinat kartesius, mana yang horizontal ini adalah sumbu X, vertikal ini adalah sumbu Y. Mendatar X, yang tegak Y. Kemudian kalau arah kanan positif, kiri negatif itu sumbu X. Kalau sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Misalnya kita menentukan titik A misalnya. Maka titik A itu adalah 5, ya, 2. Jadi menentukannya itu harus X, Y. X dulu dicari baru Y. Misalnya titik C, berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3, berarti negatif 5, negatif 3. Lanjut, jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping. Contoh misalnya SMP Negeri 3 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Ini jalannya X, misalnya jalan X gitu ya. Jaraknya SMP 3 dengan jalan X itu 3 satuan. Kemudian dengan jalan E jaraknya berapa? 5 satuan. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Oke, cocok kan? Begitu juga nanti rumah belajar nanti bisa dicari berapa rumah belajar, apakah sesuai dengan ini. Begitu juga dengan pasar. Oke, silakan nanti anak-anakku bisa mencarinya sendiri. Lanjut, contoh soal. Ya, contoh soal ini. Gambarkan titik A 2,1, B 8,1, C 8,4, dan D 2,4 pada bidang koordinat. Hubungkanlah dengan garis lurus antara titik A dan titik B, titik B dan titik C, titik C dan titik D, serta titik D dan titik A. Bangun datar apakah yang terbentuk? Di bangun datar apa nih ketika kita buat sudah ditentukan titik koordinatnya masing-masing titik ini, maka kita hubungkan. Jadi bangun apa dia? Kita coba dengan menggunakan GeoGebra ya. Kita gunakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Contohnya kita gunakan aplikasi GeoGebra. 2,1 ini 2, ini sumbu X ya, tentukan sumbu X, tentukan dulu sumbu X nya, X-nya X, Y, X, ini sumbu Y. Ya sudah.
ini 2,1 2,1 di sini berarti ya, 2,1 ya. Kita tentukan ini, kalau menentukan titik pilih yang ini ya, 2,1 titik A 2,1, titik B 8,1. Oke, 8,1, jadi 8 ini 8,1. Kemudian titik C 8,4 8,4, di sini 8,4, stop titik C. Kemudian titik D 2,4 2,4. Ya, kalau menggunakan GeoGebra mudah sekali ya. Nanti kalian kalau misalnya mau ikut juga menggunakan GeoGebra, bisa silakan. Bapak menggunakan laptop, tinggal diklik aja geogebra.org online ya. Ini online lah, bisa Bapak install di laptop, bisa juga diinstal. Kalau menggunakan handphone bisa Pak, bisa Android, tinggal cari di Play Store, cari GeoGebra, nanti ada di situ diinstal, bisa digunakan. Nanti untuk lebih lanjut nanti Bapak ajari. Silakan kita diskusi nanti di grup WB. Sudah tentukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, hubungkanlah dengan garis lurus antara titik A dan titik B, dan seterusnya gini ya. A dan titik B dan titik C, C dan D, D dan A dihubungkan. Kemudian kita menggunakan, kalau menghubungkan dengan ini gambar titik-titik yang terhubung. Klik A ke B, klik B ke C, klik C ke D, klik D ke A. Dari sini sudah kalian tahu, ini adalah bangun datar, ya, segi panjang sekali. Datar panjang. Oke, sudah terjawab. Jadi jawabannya adalah bangun datar persegi panjang. Kemudian yang kedua, ini aja. Jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A, ya, titik A. Kita tentukan dulu sumbu X-nya. Oke. Kemudian sumbu Y-nya. Oke. Kemudian tadi apa? A-nya negatif 2,3. Negatif 2,3 sini berarti. Klik dulu ini, negatif 2,3. Lanjut. C-nya 8,4. 8,4. Pindah lagi ya. 8,4. Oke, tadi C bukan B ya. Kita ganti ini. Kita bisa ganti nama titiknya nih, sini. Klik di titik 3 sini. Ganti C. Oke, close. Nah, kita ganti. Kemudian selanjutnya BCD, D 0,4. 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Sini berarti. Klik dulu ini titiknya. Oke. Bukan B, tapi apa tadi? Ada yang ingat? D ya. D, kita ganti D. Kita ganti D. Di A, B-nya tidak ada, C, D. Kita disuruh mencari B-nya. Tentukan koordinat titik B. Berapa koordinat titik B? Supaya kemudian jadi bangun datar jajar genjang. Kebalikan dari nomor 1 tadi. Nomor 1 kita ditentukan gambarnya. Kalau nomor 2 sudah ada gambarnya, tapi tentukan koordinat. Oke, kita tentukan koordinatnya. Caranya menentukannya, kalau lagi-lagi kalau dengan GeoGebra sangat mudah. Kita bisa coba-coba, gitu ya. Kita bisa coba-coba dengan menggunakan ini. Bukan titik A ke titik D, D ke C. Jajar genjang. Jajar genjang ya. Jajar genjang berarti ini. Sisi yang berhadapan sama panjang. Bukan. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke, sudah terbentuk jajar genjangnya. Maka titik B yang tanya tadi, titik B berapa? Lagi-lagi kalau menggunakan GeoGebra langsung lihat titik B. Titik B.
6,3. Atau kalau menentukan manual berarti lihat B ke bawah sini, berarti ini X-nya 6, Y-nya ke kiri 3. Cocok 6,3. 6,3 cocok ya. Oke, sudah tentukan, sudah dapat 6,3. Kita tulis tadi di sini. Apa tadi jawabannya? Untuk datar apa? Persegi panjang. Ini 6,3. 6,3. Baik, kita lanjutkan. Yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Nah, titik acuannya. Ini kita sudah mulai belajar menentukan sebuah titik dengan titik tertentu atau titik acuan. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi perpotongannya tadi antara X dan Y. Posisi titik terhadap titik acuan A, B. Next. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ini berarti 0,0 nya. Ya. Contohnya A 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke kiri, berarti titik acuan dari sini, startnya dari sini, 2 satuan ke kiri, 1, 2, kemudian 5 satuan ke atas, 1, kiri, kiri ke sini ya, ke kanan tadi, 1, 2, kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, di negatif 2,5. Ya. Kemudian titik B 3 satuan ke kanan dari 0, start dari 0, 3 satuan ke kanan 1, 2, 3, kemudian 4 satuan ke atas 1, 2, 3, 4. Silakan nanti dicoba yang C, coba yang D, coba yang E dengan cara yang saya bawa tadi. Next, posisi titik terhadap titik C 1,2. Titik A misalnya 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Hasilnya ini, kalau langsung hasilnya ini membingungkan, tidak ada grafiknya. Coba kita lakukan dengan GeoGebra lagi ya, GeoGebra. Kita hapus aja ini. Oke. Tentukan lagi X-nya. Tiga satuan ke kiri. Belum menentukan ininya, kita tentukan dulu titik acuannya 1,2. Titik acuannya 1,2. 1,2 ini ya. Oke, ini anggap aja ini 0,0-nya. Startnya dari sini. Jadi kan startnya dari 0,0. Sekarang startnya dari titik A ini. Apakah namanya titik A? Oh bukan, titik C. Oke, kita ganti. Sesuaikan aja. Baik. Titik A 3 satuan ke kiri, berarti dari ini ke kiri 3. Sini 1, 2, 3. Kemudian 3 satuan ke atas 1, 2, 3. Ini ya, ulang ya. 3 satuan ke kiri 1, 2, 3. 3 satuan ke atas 1, 2, 3. 3. Oke. Maka koordinatnya, menentukan koordinatnya berarti lihat di 0 ya, di 0. Koordinatnya adalah 1, 2, negatif 2,5, negatif 2,5 gitu kan. Dan yang kedua, yang B 2 satuan ke kanan, ini 2 satuan ke kanan 1, 2, kemudian 2 satuan ke atas 1, 2. Ini berarti ini adalah titik B. Titik B. Oke, untuk titik
titik D, titik E silahkan dicari sendiri. Kalau mau menggunakan ini boleh, menggunakan manual juga silakan. Baik, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, ini gambar koordinat kartesius X, Y. Ini ada kampus, apotek, stasiun, balai kota, toko buku. Tentukan koordinat tempat-tempat di samping dengan titik acuan yang diberikan. Artinya titik acuannya belum tentu di 0,0, tapi bisa 0,0, bisa juga tidak. Baik. Yang A, posisi kampus dan toko buku dengan titik acuan balai kota. Balai kota, lihat mana balai kota. Oh, ini berarti balai kota koordinatnya 0,0, pas berarti. Kampus berapa kampus? Di kampus 5,4 dengan balai kota 5,4, ini 5,4. Oke, 4 ya. Toko buku mana? Toko buku ini kiri berarti negatif 4,2 ya. Kemudian posisi stasiun dan apotek dengan titik acuan kampus. Acuannya bukan lagi balai kota 0,0 tapi kampus ya, anggap aja ini 0,0 nya gitu. Anggap aja 0,0 nya. Stasiun, ini stasiun berarti dia kirinya kampus, berarti negatif. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negatif 7. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Buru-buru ya begini. 8 berarti negatif, dia ke bawah negatif, ke kiri negatif, negatif 7 ke bawah negatif 8. Apotek, apotek ke kiri lagi, ke kirinya kampus, negatif 1, berarti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negatif 7, negatif 1, negatif 7. Ingat menentukannya X, Y, X dulu baru Y. Oke, ya. Baik, demikian pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini, di video yang kedua ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini kalian belum puas, dalam artian nanti bisa didiskusikan di forum yang lain, bisa di forum Webex atau Webex Room atau di grup WhatsApp. Silahkan nanti didiskusikan, ada yang bertanyakan silahkan tanyakan. Kalaupun misalnya malu bertanya, ya silahkan diputar kembali video ini supaya kemudian mendapatkan tambahan ilmu lagi. Kadang ada yang cuma didengarkan sekali belum paham, silahkan diulang lagi. Saja, mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan materi, dan terima kasih atas segala perhatian dari anak-anakku semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.